Hai, halo, kembali lagi bersama aku di Serba-Serbi Bangsa Bataku di sini di kampung. Pada kesempatan kali ini dan di dalam video kali ini, aku akan membahas tentang perpadanan antara Nainggolan dan Marga Siregar. Di mana perpadanan itu masih terjaga sampai sekarang. Bahkan lebih lebih apa? Lebih mencakup lebih luas gitu. Apa isi perpadanannya dan kenapa itu bisa terjadi di antara kedua marga tersebut? Pada zaman dahulu, istri dari si Nenggolan Parmusik sedang mengandung. Dan di waktu yang bersamaan, istri dari Siregar juga sedang mengandung. Jadi usia kandungan mereka ini sama. Sama lah gitu ya, sama-sama waktunya untuk mengandung gitu, sama-sama targetnya untuk melahirkan gitu. Namun di saat itu istri dari Sininggolan Parusip menginginkan anak yang dikandungnya ini adalah anak perempuan. Dia ingin anak yang dibawakannya saat itu adalah anak perempuan. Dia ingin berboru saat itu karena anak yang dilahirkan sebelumnya itu adalah anak laki-laki. Jadi dia berdoa semoga anak yang dibawakannya ini adalah anak perempuan. Berbanding terbalik dengan istri Siregar, di mana istri Siregar sangat menginginkan anak yang dikandungnya itu adalah anak laki-laki. Sebelum-sebelumnya juga anak Siregar itu anak laki-laki, namun bukan dia yang melahirkan. Istri Siregar itu adalah istri yang kedua. Istri pertamanya adalah kakaknya sendiri. Kakaknya itu sudah meninggal karena melahirkan anak kedua dari Siregar. Jadi ceritanya Siregar ini singkat lele sama adik iparnya sendiri gitu. Sebenarnya sih sah-sah aja ya kalau dia melahirkan anak perempuan. Berarti dia sudah merana Marlboro dong, karena kan anaknya itu anak kakaknya itu juga anaknya juga kan. Oke, jadi singkat ceritanya istri dari Siregar itu menginginkan anak laki-laki dan istri dari Ninggolan Parusip menginginkan anak perempuan gitu. Sering berjalannya waktu, ketemulah hari di mana mereka akan bersalin, akan melahirkan. Dan ternyata si Baso dari mereka berdua, si Baso itu adalah bidannya. Zaman dulu itu dipanggil si Baso. Kalau kata kasarnya dukun untuk berhana gitu. Jadi mereka ditangani oleh si Baso yang sama gitu. Itu yang menangani istri dari Sininggolan Parusip, itu juga yang menangani istri dari Siregar gitu. Jadi mereka satu baso lah gitu, satu bidan gitu. Lahirlah anak mereka ke dunia. Tetapi Tuhan berkata lain. Istri dari Sininggolan Parusip ini mendapatkan anak laki-laki dan istri dari Siregar ini mendapatkan anak perempuan. Jadi mereka berkeinginan untuk mewujudkan cita-citanya, dambaan hatinya, sehingga mereka menukar anak mereka. Jadi anak Siregar menjadi anak Parusip dan anak Parusip ini menjadi anak Siregar. Tapi tanpa diketahui oleh suami-suami mereka, tanpa diketahui Sinenggolan Parusip dan juga sama Siregar gitu. Karena ketepatan pada saat itu suami dari mereka ini yaitu Nenggolan Parusip dan Siregar sedang berlayar atau sedang mencari ikan lah, bernelayan. Di kejadian itu dipertukarkannya anak mereka. Ketika mereka menukarkan anak mereka, hanya mereka lah yang mengetahui kejadian itu. Istri Nenggolan Parusip, istri Siregar, dan si Baso yang menolong mereka bersalin. Jadi pada saat itu mereka menukar anak mereka dan terjadilah petir besar yang membuat warga sekitar bertanya-tanya kejadian besar apa yang sedang terjadi sehingga petir ini menyambar gitu. Kenapa petir ini seolah-olah memberi pertanda ada kejadian hebat terjadi di kampung ini. Begitulah kira-kira isi dari pemikiran para warga pada saat itu. Dengan adanya petanda petir itu berarti ada badai hujan besar dong gitu.
Jadi Nenggolan Parusip dan Siregar kembali ke rumah mereka masing-masing dan tidak melanjutkan untuk berlayar lagi gitu. Sesampainya mereka di darat, Nenggolan Parusip maupun Siregar mereka diberitahu berita yang sangat menyenangkan oleh warga sekitar. Hmm, istrimu sudah melahirkan itu, gitulah istilahnya berita-berita dari warga sekitar. Ya mereka senang dong gitu kan. Mereka senang, mereka memiliki member baru di rumahnya, dan akhirnya si Nenggolan maupun si Regar kembali ke rumahnya untuk menjumpai istri mereka masing-masing. Dan betapa bahagianya si Nenggolan Parusip mendapat anak yang lahir adalah anak perempuan seperti yang mereka idam-idamkan. Namun pada saat menggendong ini bayi, Nenggolan Parusip itu menaruh rasa curiga, mungkin ada istilahnya uh, ada apa detak jantung atau apa aliran darahnya gitu. Kalau bahasa Bataknya itu makuling mudarnya gitu. Makuling mudar dari Sininggolan Parusip ini yang kalau kata hatinya, kenapa ini tidak seperti putriku? Kenapa mukanya berbeda? Kenapa hatiku bilang kalau ini bukan milikku? Jadi melihat kecurigaan suaminya terhadap anaknya itu, istri dari Sininggolan Parusip pun akhirnya berkata sejujurnya gitu. Dia sujud di bawah kaki suaminya dan meminta maaf atas kejadian apa yang telah mereka ambil, keputusan apa yang mereka ambil tanpa harus bersepakat dulu untuk melakukan hal itu. Melihat istrinya yang meminta maaf dengan sangat-sangat dalam, minta maafnya udah deep, udah terlalu kusut. Jadi si Nenggolan Parusip pun tidak memarahinya dan langsung ke rumah Siregar. Namun ketika sampai di rumah Siregar, istri dari Siregar ini terkejut dong melihat si Nenggolan Parusip datang sambil menggendong bayi gitu. Jadi udah ketakutan juga nih istri dari si Regar ini. Kenapa? Apakah rahasia itu udah terbongkar gitu lah ya kan? Jadi sesampainya di rumah itu, istri dari Sinenggolan Parusip itu menceritakan hal yang sebenarnya di depan semuanya, di depan Siregar, di depan Sinenggolan Parusip, di depan istri Siregar, dan mereka semua udah menceritakan hal yang sebenarnya. Namun setelah mendengar cerita itu, setelah mendengar keterangan itu, Siregar pun menjadi lemas gitu, istilahnya kecewa gitu. Kenapa istriku sampai berbohong untuk hal yang sedalam ini gitu. Namun melihat kekecewaan yang dirasakan Siregar, Nenggolan Parhusi pun mengambil keputusan untuk membuat sebuah padan gitu. Jadi dia mengambil anak perempuan itu dari tangan istri Siregar dan bilang kalau anak perempuan itu tetap menjadi anak Nenggolan dan anak laki-laki ini menjadi anak Siregar gitu. Dengan catatan mereka tidak boleh menikah atau marsebuaikan dalam bentuk apapun, dalam konteks apapun, dan diserahkannya anak laki-laki itu ke tangan Siregar, terjadilah namanya Siregar Lali. Dan mulai saat itu Nenggolan Parhusit dan Siregar Lali menjalin kesepakatan atau menjalin perjanjian kalau anak mereka itu menjadi anak bersama. Anak Sininggolan Parhusit menjadi anak Siregar Lali. Begitupun sebaliknya, anak keturunan dari Siregar Lali menjadi keturunan Sininggolan Parhusit. Dan apakah hanya Nenggolan Parhusit dan Siregar Lali aja yang menjalankan perjanjian itu? Tidak. Seiring berjalannya waktu, janji itu menyebar luas gitu. Bukan hanya Nenggolan Parhusit dan Siregar Lali aja, namun seluruh marga Nenggolan dan seluruh marga Siregar
memakai janji itu, menjalankan janji itu, membuat janji itu dan melestarikan janji itu sampai sekarang. Dan belum ada sejarahnya Marga Nainggolan menikah dengan Boru Siregar atau Marga Siregar menikah dengan Boru Nainggolan, karena janji itu masih disepakati sampai sekarang. Itulah isi dari perjanjian Nainggolan Parhusip dan Siregar Lali yang terjaga sampai sekarang, bahkan kelestariannya sudah menyebar ke seluruh Pinopar, Nainggolan, dan Siregar. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di dalam video kali ini dan di dalam vlog aku kali ini. Mungkin ada narasumber atau info-info yang kurang lengkap atau salah yang aku sampaikan. Mohon dimaklumi karena aku juga tidak berada di masa itu. Aku mencarinya dari narasumber yang aku cari. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, dan di akhir video aku mau mengucapkan terima kasih karena telah menjadi audiens di dalam video kali ini. Dan kalau kalian suka sama video kali ini, kalian boleh like, comment, and subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan yang lebih terbaik lagi. Bye-bye. Horas.